Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, Pak Diki, seorang pedagang daging ayam yang rajin beribadah hidup bahagia bersama istrinya dan anak mereka. Dagangannya selalu laris, dan ia merasa cukup dengan apa yang ia miliki. Namun, hidupnya berubah drastis saat pasar tempat ia berjualan direlokasi, dan usahanya mulai merosot. Dalam keputusasaan, Pak Diki terjerumus pada godaan pesugihan. Dengan cincin merah delima yang ia peroleh setelah melakukan ritual mulai memberinya kekayaan, Pak Diki merasakan kehidupan yang semakin mewah, namun jauh dari kedamaian batin dan ibadah. Tiba-tiba, sebuah peristiwa yang mengerikan mengingatkannya pada kesalahan fatal yang telah ia perbuat. Apa yang akan terjadi dengan Pak Diki dan keluarganya? Tonton dan simak cerita menarik dalam video berikut ini. Pak Diki adalah sosok yang penuh kesederhanaan. Namun kehidupannya dipenuhi dengan kebahagiaan yang tiada tara. Ia tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia sudah bangun dari tidurnya yang lelap. Suasana rumahnya yang tenang dan penuh kehangatan menjadi awal yang baik untuk memulai hari. Pagi itu, seperti biasa, Pak Diki sudah selesai menunaikan sholat subuh di masjid. Masjid terletak tidak jauh dari rumahnya, hanya beberapa puluh langkah saja. Setelah sholat, ia biasa duduk sejenak, membaca beberapa ayat Al-Quran, dan berdoa untuk kesejahteraan dirinya, keluarganya, dan rezekinya. Doa-doa itu tak pernah ia lewatkan, karena ia percaya bahwa segala yang terjadi dalam hidupnya adalah atas kehendak Allah. Oleh karena itu, ia berusaha menjalani hidupnya dengan penuh rasa syukur dan tawakal, meskipun kadang hidupnya tidak selalu mulus. Setelah berdoa, Pak Diki kemudian mempersiapkan diri untuk bekerja. Ia bekerja sebagai pedagang daging ayam, pekerjaan yang sudah digelutinya selama bertahun-tahun. Setiap pagi, ia berangkat lebih awal untuk mengambil daging ayam segar dari rumah pemotongan ayam yang ada di luar kota. Ia menempuh perjalanan yang cukup jauh dengan sepeda motor kesayangannya. Selama perjalanan, hatinya selalu terasa damai karena ia tahu bahwa pekerjaan yang dilakoninya adalah pekerjaan halal yang membawa berkah. Sesampainya di rumah pemotongan ayam, Pak Diki selalu memastikan bahwa daging yang ia ambil adalah daging ayam yang berkualitas baik. Ia memeriksa dengan teliti setiap potongan daging ayam tersebut, memastikan tidak ada cacat atau kekurangan. Setelah itu, ia membawa daging-daging ayam segar tersebut ke pasar, tempat di mana ia berjualan setiap harinya. Di pasar, ia memiliki tempat yang strategis, di mana banyak orang lewat dan membeli dagangannya. Di pasar, Pak Diki tidak pernah merasa lelah atau putus asa meski harus berlama-lama berjualan di bawah teriknya matahari. Ia tahu bahwa berjualan adalah bagian dari ibadah, asalkan dilakukan dengan niat yang baik dan cara yang halal. Ia selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pembeli, ramah dan sopan, serta memastikan kualitas daging ayam yang dijual selalu segar. Tak jarang, pembeli yang merasa puas akan kembali lagi membeli daging ayam di lapaknya. Istrinya, Bu Tanti, selalu mendukung pekerjaan suaminya. Meskipun Bu Tanti tidak ikut serta langsung dalam berjualan, ia selalu berusaha menjaga rumah dan mengurus kebutuhan sehari-hari mereka. Bu Tanti adalah sosok wanita yang penyayang dan sangat perhatian pada keluarga. Setiap pagi, setelah Pak Diki berangkat, Bu Tanti akan menyiapkan sarapan dan memastikan Nanis, anak mereka, sudah siap untuk pergi ke sekolah. Bu Tanti juga selalu menyemangati Pak Diki untuk terus berusaha dan berdoa agar rezeki mereka semakin melimpah. Nanis, anak mereka yang masih remaja, juga sangat mencintai ayahnya. Meski masih muda, Nanis sudah bisa melihat betapa kerasnya Pak Diki berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Nanis sering membantu ibunya di rumah, menyiapkan makanan untuk ayahnya, atau membersihkan rumah. Meski tidak sebanding dengan kerja keras Pak Diki, Nanis merasa senang bisa membantu orang tuanya. Baginya,
kebahagiaan keluarga adalah yang terpenting. Setiap malam, setelah seharian bekerja, Pak Diki kembali ke rumah dan menyapa Bu Tanti dan Nanis dengan senyum lebar. Meskipun kadang tubuhnya terasa lelah, hatinya selalu penuh dengan rasa syukur. Mereka makan malam bersama, berbincang-bincang tentang apa yang terjadi seharian, dan saling berbagi cerita. Pak Diki selalu menekankan kepada Nanis tentang pentingnya pendidikan dan ibadah. Ia ingin anaknya tumbuh menjadi anak yang saleh, berbudi pekerti luhur, dan selalu menjaga hubungan baik dengan Allah serta sesama. Kehidupan Pak Diki yang sederhana ini selalu diliputi oleh kedamaian dan ketenangan. Ia merasa bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada harta benda yang melimpah, tetapi pada hubungan yang baik dengan keluarga dan keberkahan hidup yang datang dari Allah. Namun, di balik kebahagiaan tersebut, ada satu hal yang membuat Pak Diki kadang merasa gelisah. Terkadang, meski usahanya lancar, ia masih merasa ada yang kurang. Ia berharap bisa memberikan lebih banyak lagi untuk keluarganya. Tapi, meskipun begitu, ia tahu bahwa semua itu sudah ada takarannya. Dan ia percaya bahwa apa yang diberikan oleh Allah adalah yang terbaik. Hidup Pak Diki yang awalnya tenang dan penuh dengan berkah mulai berubah drastis pada suatu hari yang biasa, namun menjadi awal dari permasalahan besar yang tak terduga. Segala sesuatu yang ia bangun dengan penuh kerja keras mulai goyah, karena adanya keputusan yang di luar kendalinya, relokasi pasar. Pemerintah setempat telah memutuskan untuk merelokasi pasar tersebut ke lokasi yang lebih jauh dari pusat kota. Konon, pasar baru itu akan dibangun di kawasan yang lebih besar dan lebih modern, tetapi dengan satu konsekuensi besar. Pedagang lama harus pindah dan beradaptasi dengan lokasi yang baru. Berita ini tentu saja membuat banyak pedagang gelisah. Mereka yang sudah lama berjualan di pasar tersebut, seperti Pak Diki, merasa cemas dan bingung. Pak Diki sendiri merasa cukup terkejut, karena ia sudah begitu terbiasa dengan tempat itu. Pasar yang selama ini menjadi sumber penghidupan bagi keluarganya, tempat di mana ia bertemu dengan pelanggan setia dan menjalin hubungan baik dengan sesama pedagang, kini harus berpindah. Meskipun ia mencoba untuk tetap tenang, ada rasa khawatir yang mulai mengganggu pikirannya. Setelah beberapa hari, akhirnya jadwal relokasi tiba. Pak Diki memindahkan barang-barangnya ke lokasi pasar yang baru. Di sana, ia menyadari bahwa keadaan sangat berbeda. Pasar yang baru jauh lebih sepi. Lokasinya yang agak jauh dari pusat kota membuat tidak banyak pembeli yang datang. Akses yang lebih sulit, ditambah dengan keberadaan pasar-pasar kecil lain yang lebih dekat dengan pemukiman warga, membuat lapaknya seakan tidak terlihat oleh calon pembeli. Meskipun Pak Diki telah berusaha beradaptasi dengan kondisi baru ini, kenyataannya sangat sulit baginya untuk menarik pembeli seperti di pasar lama. Hari demi hari, Pak Diki merasa dagangannya semakin sepi. Ia berusaha bertahan dengan mengurangi harga daging ayam, berharap bisa menarik perhatian pembeli. Namun, hal itu tidak banyak membantu. Meskipun ia tetap menjaga kualitas daging yang dijual, sepi pembeli tak kunjung berubah. Pembeli yang datang pun hanya sedikit, bahkan beberapa di antaranya hanya membeli sedikit daging ayam atau tidak sama sekali. Omset penjualannya menurun tajam. Di sisi lain, para pedagang lain juga merasakan dampak yang sama. Beberapa dari mereka mulai mengeluh, sementara yang lain mencoba mencari strategi baru agar bisa menarik lebih banyak pembeli. Tetapi, tak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa pasar baru itu tidak seperti yang mereka harapkan. Situasi ini membuat Pak Diki semakin tertekan. Dalam hatinya, ia merasa bingung dan khawatir tentang masa depan keluarganya. Sejak dulu, ia berjualan daging ayam sebagai sumber utama penghidupan mereka. Ia sangat mengandalkan penghasilan dari pasar itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beberapa bulan berlalu, dan keadaan semakin memburuk.
Pak Diki semakin merasakan dampak dari relokasi pasar. Setiap malam, ia merasa gelisah, memikirkan utang yang mulai menumpuk. Hutang-hutangnya untuk membeli daging ayam semakin banyak, sementara pendapatannya terus menurun. Ia bahkan harus menunda beberapa pembayaran, dan terkadang harus meminjam uang dari teman atau tetangga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pikiran tentang bagaimana ia bisa terus menghidupi keluarganya mulai menghantuinya. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa ia kendalikan. Meskipun ia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bertahan, tampaknya itu tidak cukup. Pak Diki merasa frustasi, namun ia tidak ingin menyerah. Ia tahu bahwa sebagai seorang kepala keluarga, ia memiliki tanggung jawab untuk terus berjuang demi masa depan istri dan anaknya. Setiap kali pulang ke rumah, Pak Diki tidak bisa menyembunyikan kecemasannya dari Bu Tanti. Istrinya yang selalu penuh perhatian mulai menyadari bahwa suaminya sedang mengalami tekanan. Bu Tanti, yang selama ini selalu mendukung, mulai khawatir melihat keadaan mereka yang semakin sulit. Namun, ia berusaha memberi semangat kepada suaminya. Tidak apa-apa, Pak. Kita akan melewati semua ini. Allah pasti akan memberikan jalan keluar, kata Bu Tanti dengan lembut, meskipun hatinya sendiri juga terasa berat. Nanis, anak mereka yang remaja, juga merasakan perubahan suasana di rumah. Ia tahu ayahnya tidak setenang dulu, dan kadang melihat Pak Diki duduk sendirian, termenung, setelah berjualan. Meskipun mereka tidak pernah berbicara langsung tentang masalah keuangan keluarga, Nanis merasa ada beban besar yang sedang dipikul oleh ayahnya. Namun, kesulitan ini juga mulai mengubah cara pikirnya. Dalam keputusasaan, ia mulai mencari solusi yang lebih cepat dan lebih praktis. Ia mulai berpikir untuk mencari cara agar usaha dagangnya kembali lancar. Tanpa disadari, pikiran-pikiran itu mulai mengarah pada hal-hal yang lebih gelap. Pak Diki, yang awalnya sangat menjaga nilai-nilai agama dan kejujuran, mulai terjebak dalam godaan yang lebih besar. Keputusasaannya menjadikan ia lebih rentan terhadap tawaran yang tidak semestinya. Suatu sore yang mendung, setelah berjualan di pasar dengan hasil yang sangat sedikit, Pak Diki pulang dengan langkah kaki yang lesu. Saat itu, ia merasa putus asa. Ia sudah berusaha keras, namun tampaknya usaha itu tidak membuahkan hasil. Setiap kali ia melihat wajah istrinya, Bu Tanti, yang selalu ceria dan penuh semangat, ia merasa tidak mampu memenuhi harapan istri dan anaknya. Ia tidak ingin melihat mereka menderita, dan hati kecilnya merasa sangat bersalah. Di tengah perasaan tersebut, Pak Diki bertemu dengan seorang pedagang tua yang ia kenal dari pasar lama. Pedagang itu sudah cukup berumur, namun wajahnya tampak penuh misteri. Namanya adalah Pak Hadi, seorang pedagang yang dulunya sempat sukses, namun belakangan ia menghilang dari pasar. Ketika mereka berbincang, Pak Hadi mulai menceritakan kisah hidupnya. Dulu, katanya, ia pernah mengalami kesulitan yang sama dengan Pak Diki. Usahanya hampir bangkrut, hutangnya menumpuk, dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Namun, Pak Hadi mengungkapkan sesuatu yang membuat hati Pak Diki terguncang. Ada jalan lain, Pak Diki. Jalan yang bisa membuat rezeki Anda lancar, tanpa harus terus terjebak dalam kesulitan ini, ujar Pak Hadi dengan suara berat dan penuh misteri. Coba Anda cari Nenek Tiem. Dia bisa membantu Anda. Pak Diki menatap Pak Hadi dengan tatapan bingung. Siapa itu Nenek Tiem? Tanyanya, masih ragu. Pak Hadi menunduk sebentar, lalu menjawab dengan perlahan, Nenek Tiem adalah seorang dukun pesugihan. Dia bisa memberikan apa yang Anda inginkan. Uang, kekayaan, segala yang Anda butuhkan. Tapi ada harga yang harus dibayar, Pak. Kata-kata itu seperti sebuah ujian bagi Pak Diki. Ia merasa terombang-ambing antara keputusasaan dan rasa ingin tahu.
Dalam pikirannya, ia berusaha menimbang-nimbang, apa yang harus saya lakukan? Ini untuk keluarga saya. Saya tidak ingin mereka terus hidup seperti ini. Pak Diki merasa seolah-olah ia berada di persimpangan jalan, di mana kedua arah tampak penuh dengan godaan. Salah satu jalan mengarah pada kehormatan dan kejujuran, tetapi penuh dengan kesulitan yang tidak kunjung usai. Sementara jalan yang satu lagi menawarkan solusi cepat, pesugihan, yang tentu saja memiliki konsekuensi berat. Meski begitu, tekanan untuk menghidupi keluarga membuatnya merasa terpaksa. Keputusan itu datang dalam bentuk sebuah pertemuan. Pak Diki memutuskan untuk menemui Nenek Tiem. Dalam benaknya, ia berpikir bahwa mungkin ini adalah jalan terakhir yang dapat ia coba untuk mengubah keadaan. Ia menempuh perjalanan jauh ke sebuah desa yang terpencil, tempat Nenek Tiem tinggal. Hatinya berdebar-debar, merasa takut namun sekaligus berharap. Setelah beberapa waktu, akhirnya ia sampai di rumah Nenek Tiem, sebuah rumah tua yang terletak di pinggiran desa. Nenek Tiem adalah seorang wanita tua dengan tatapan tajam dan senyum yang terkesan misterius. Saat Pak Diki menyampaikan niatnya untuk mencari bantuan, Nenek Tiem tidak terlihat terkejut. "Saya tahu apa yang Anda cari," katanya dengan suara rendah namun penuh kewibawaan. "Anda ingin rezeki datang dengan cepat, tanpa harus bekerja keras lagi. Tapi Anda harus siap dengan segala konsekuensinya." Pak Diki mendengarkan dengan seksama. Nenek Tiem kemudian menjelaskan bahwa untuk mendapatkan kekayaan dengan pesugihan, ia harus memberikan tumbal, seorang yang sangat disayanginya, seperti istri atau anak. Pak Diki merasa cemas, jantungnya berdebar mendengar syarat itu. Ia mencintai Bu Tanti dan Nanis dengan sepenuh hati. Tidak ada cara bagi dirinya untuk mengorbankan mereka. Namun, di sisi lain, keputusasaannya membuatnya berpikir, apakah ada jalan lain yang lebih mudah? Melihat Pak Diki yang tampak ragu, Nenek Tiem kemudian berkata, "Kalau Anda tidak ingin memberikan tumbal orang yang Anda cintai, Anda bisa mencoba jalan lain. Namun, itu sangat berisiko. Anda harus melakukan ritual khusus, dan jika Anda melakukan kesalahan, Anda akan menjadi tumbalnya sendiri." Pak Diki merasa terperangkap. Apa yang seharusnya ia lakukan? Ia memikirkan keluarga, masa depan mereka, dan beban yang semakin berat di pundaknya. Rasa takut dan keraguan menghantui pikirannya. Namun di sisi lain, ia merasa seperti tidak ada pilihan lain. Akhirnya, setelah perdebatan batin yang panjang, ia memutuskan untuk mengikuti ritual pesugihan tanpa tumbal, meskipun ia tahu bahwa resikonya sangat besar. Nenek Tiem memberinya sebuah cincin merah delima, sebuah simbol dari pesugihan yang harus dipakainya setiap hari. Cincin itu memiliki kekuatan yang dapat membawa kekayaan, namun dengan satu syarat, ia tidak boleh melepas cincin itu dalam kondisi apapun, bahkan untuk berwudu. Jika Anda melanggar pantangan ini, konsekuensinya sangat berat, kata Nenek Tiem, menatap Pak Diki dengan mata tajam yang penuh peringatan. Sejak pertemuannya dengan Nenek Tiem, hidup Pak Diki mulai memasuki babak baru yang penuh dengan ketegangan dan kegelisahan. Ia merasa seolah-olah terperangkap dalam sebuah jalan yang tidak bisa ia hindari. Meskipun hatinya merasa berat, ia tetap memutuskan untuk melanjutkan rencana yang telah dibuat. Keputusasaannya untuk mengatasi kesulitan ekonomi membuatnya memilih untuk mencoba pesugihan tanpa tumbal, meskipun ia tahu risikonya sangat besar. Hari-hari setelah ritual pesugihan mulai dilaksanakan terasa penuh dengan kebingungan bagi Pak Diki. Ia tidak tahu apakah ini jalan yang benar atau salah, namun yang jelas, perubahan drastis mulai terlihat. Sejak ia mengenakan cincin merah delima yang diberikan oleh Nenek Tiem, ada semacam keajaiban yang terjadi. Dagangannya yang semula sepi mulai ramai. Pembeli mulai berdatangan,
membeli daging ayam dalam jumlah yang cukup banyak. Bahkan beberapa pembeli yang sebelumnya jarang datang kini sering mengunjungi lapaknya. Dalam waktu singkat, ia kembali mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Pada awalnya, Pak Diki merasa lega. Ia merasa telah menemukan solusi atas kesulitan yang ia hadapi selama beberapa bulan terakhir. Ia bisa membayar utang-utangnya yang menumpuk, dan bahkan memiliki lebih banyak uang untuk membeli barang-barang yang sebelumnya ia anggap sebagai impian, seperti perhiasan untuk Bu Tanti dan pakaian baru untuk anaknya, Nanis. Keberhasilan ini memberinya kebanggaan tersendiri, dan ia merasa seolah-olah hidupnya kembali berada di jalur yang benar. Namun, meskipun rezeki mengalir deras, Pak Diki mulai merasakan adanya keanehan dalam dirinya. Ada semacam perubahan yang perlahan-lahan terjadi pada dirinya. Keberhasilan yang datang begitu cepat membawa perasaan yang aneh, sesuatu yang tidak ia rasakan sebelumnya. Meskipun secara fisik ia tampak baik-baik saja, batinnya terasa kosong, seolah ada bagian dari dirinya yang hilang. Selain itu, ada perasaan cemas yang selalu menghantui setiap malam. Pak Diki mulai merasa tidak nyaman dengan cincin merah delima yang selalu ia kenakan. Cincin itu seolah-olah menjadi bagian dari dirinya, tetapi juga mengikatnya dalam sebuah ketakutan yang tak terucapkan. Ia tidak boleh melepas cincin itu, meskipun untuk berwudu atau tidur, karena itu adalah pantangan besar yang diberitahukan oleh Nenek Tiem. Namun, semakin lama, ia merasa cincinnya semakin menyesakkan. Rasa tidak nyaman itu semakin menjadi-jadi, tetapi ia tidak berani melepaskannya. Namun, meskipun ada perasaan gelisah dalam dirinya, Pak Diki tidak dapat menahan godaan dari keberhasilan yang ia alami. Keuangannya semakin baik, dan ia mulai memperbaiki rumah mereka. Ia membeli beberapa perabot baru dan memperbaiki atap yang bocor. Bahkan ia membeli perhiasan emas untuk Bu Tanti, sesuatu yang dulu tidak pernah terbayangkan dalam hidup mereka. Istrinya pun senang, tetapi di balik kebahagiaan itu, Bu Tanti mulai merasa ada yang tidak beres. Ia merasakan perubahan pada suaminya, meskipun tidak dapat menjelaskan dengan pasti apa yang terjadi. Suatu malam, setelah berjualan, Pak Diki pulang ke rumah dengan senyum lebar. Ia membawa oleh-oleh untuk Bu Tanti, beberapa perhiasan emas yang baru saja ia beli. Namun, ketika ia memasuki rumah, ia melihat Bu Tanti duduk termenung di ruang tamu, menatapnya dengan ekspresi yang tidak bisa ia mengerti. "Pak, ada yang ingin saya bicarakan," kata Bu Tanti dengan suara lembut, namun ada kegelisahan di matanya. Pak Diki tertegun sejenak. "Ada apa, Bu? Kenapa terlihat cemas?" "Apa yang sedang terjadi, Pak?" tanya Bu Tanti, nadanya lebih serius. "Kamu mulai jarang sholat, jarang berbicara tentang agama. Dulu kamu selalu rajin beribadah, tapi sekarang, kamu semakin jauh dari Allah. Apa yang sebenarnya terjadi?" Pertanyaan itu membuat Pak Diki terdiam. Sebuah rasa bersalah mulai menghinggapinya. Ia tahu, dalam hatinya, bahwa ia telah mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah. Namun, keberhasilan yang datang begitu cepat membuatnya terlena. Ia merasa seolah-olah Allah telah memberinya jalan keluar, meskipun cara yang ia pilih tidak sesuai dengan ajaran agama. Ia mulai merasa bersalah, tetapi di sisi lain, ia takut kehilangan semua yang telah ia peroleh. "Mungkin aku sedang lelah, Bu," jawab Pak Diki dengan suara yang agak berat. "Aku hanya ingin memberikan yang terbaik untuk kita. Kita kan sudah lama menderita. Sekarang aku ingin membahagiakan kamu dan Nanis." Bu Tanti menatapnya dengan tatapan yang penuh keprihatinan. "Pak, aku tidak ingin semua ini. Aku hanya ingin kamu kembali menjadi Pak Diki yang dulu. Suami yang rajin beribadah dan ayah yang selalu membimbing kami dengan kasih sayang dan agama." Kata-kata Bu Tanti seperti petir yang menyadarkan Pak Diki.
Ia merasa terhentak, menyadari bahwa dalam perjuangannya mencari rezeki yang cepat, ia telah mengabaikan hal yang paling penting dalam hidupnya, hubungan dengan Allah dan keluarga. Cincin merah delima yang dulu ia terima sebagai jalan keluar kini terasa seperti kutukan. Keberhasilan yang datang tidak membawa kebahagiaan sejati, malah menghilangkan kedamaian hati yang dulu ia rasakan. Namun, meskipun ia mulai merasakan penyesalan, Pak Diki merasa terjebak. Cincin itu seolah mengikatnya dalam janji yang tidak bisa ia langgar. Dan ia tahu jika ia melakukan kesalahan, konsekuensinya bisa sangat berat. Ketakutan akan kehilangan segala sesuatu yang telah ia peroleh membuatnya bingung, terombang-ambing antara penyesalan dan ketakutan. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Haruskah ia tetap melanjutkan jalan ini? Ataukah ada cara untuk keluar dari jerat yang telah ia pasang sendiri? Setiap hari, Pak Diki kini bangun lebih siang. Tidak seperti dulu ketika ia selalu bangun pagi untuk sholat subuh dan berangkat ke pasar. Rutinitas ibadah yang dulu ia jaga dengan penuh kehusyukan kini semakin menghilang. Dulu, ia selalu berusaha memenuhi kewajiban agama dengan setulus hati, namun sekarang, sholat semakin jarang dilakukan. Kehidupan duniawi yang semakin menggoda membuatnya melupakan kewajibannya sebagai seorang hamba kepada Sang Pencipta. Ia merasa lebih sibuk dengan urusan dunia. Sejak berhasil memulai usaha daging ayam yang sangat menguntungkan, ia mulai berpikir bahwa kekayaan adalah kunci kebahagiaan. Pekerjaannya kini tidak hanya berfokus pada jual beli daging ayam, tetapi juga pada bagaimana menambah kekayaan lebih banyak lagi. Ia mulai merambah bisnis lain, tanah, rumah, dan bahkan usaha distribusi ayam ke beberapa pasar di kota. Semuanya berjalan lancar dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, ada satu hal yang semakin terasa hilang, ketenangan hati yang dulu selalu ia miliki. Di rumah, Bu Tanti mulai merasakan perubahan yang besar dalam diri suaminya. Sebelumnya, meskipun hidup mereka sederhana, ia selalu merasa dekat dengan Pak Diki. Mereka selalu berbicara tentang banyak hal, saling berbagi cerita, dan tak jarang berbicara tentang kehidupan akhirat dan pentingnya menjaga hubungan dengan Allah. Namun kini, meskipun rumah mereka semakin mewah, Bu Tanti merasa semakin jauh dari Pak Diki. Ia seringkali duduk sendiri, menunggu suaminya yang sibuk dengan urusan bisnisnya. Suaminya tidak lagi punya banyak waktu untuk keluarga. Bahkan, waktu-waktu ibadah yang dulu selalu mereka lakukan bersama kini menjadi sangat jarang. Sholat berjamaah yang dulu menjadi kebiasaan kini mulai terlupakan. Di ruang tamu rumah mereka yang baru dan lebih besar, Bu Tanti seringkali melihat Pak Diki duduk dengan wajah yang jauh, tidak seperti dulu yang selalu penuh semangat. Ia merasa cemas dan tidak tahu harus berbuat apa. Kecemasan Bu Tanti semakin besar ketika melihat Pak Diki semakin acuh terhadap ibadah. Meski ia tak berani berbicara langsung tentang hal ini, hatinya terus merasa tertekan. Ia merindukan sosok suami yang dulu, yang rajin beribadah dan selalu mendengarkan nasihat agama. Namun, Pak Diki yang telah merasakan betapa mudahnya hidup dalam kemewahan mulai semakin terlena. Setiap kali melihat mobil baru yang ia beli, rumah yang semakin besar, atau perhiasan yang ia hadiahkan kepada Bu Tanti, hatinya merasa puas. Tetapi, tidak ada rasa bahagia yang mendalam. Ia merasa bahwa kehidupan ini lebih tentang memenuhi kebutuhan duniawi daripada mencari ketenangan batin. Bahkan, ia mulai merasa bahwa beribadah itu bukan lagi prioritas. Mengapa harus sholat jika semuanya berjalan lancar tanpa harus melakukannya? Mengapa harus berdoa jika ia bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dengan usaha dan pesugihan? Semua itu mulai membuat Pak Diki jauh dari agama. Ia semakin larut dalam godaan dunia. Seringkali, ia menghabiskan waktu berjam-jam di luar rumah, mengurus bisnis, bertemu dengan rekan-rekan bisnis,
atau sekadar menikmati waktu senggang di restoran mewah. Saat malam datang, ia duduk di ruang tamu, menonton televisi atau bermain ponsel, bukan lagi membaca Al-Quran atau mengingat Allah seperti dulu. Kehidupan yang penuh dengan kesibukan duniawi ini membuatnya semakin melupakan tujuan hidup yang sebenarnya. Setiap kali Bu Tanti mengajaknya untuk sholat berjamaah atau menghadiri pengajian di masjid, Pak Diki selalu memberi alasan. "Aku sibuk, Bu. Nanti saja, setelah urusan ini selesai," katanya dengan nada yang terdengar lelah, meskipun ia tahu bahwa waktu yang ada selalu cukup untuk melakukan ibadah. Nanis, anak mereka, juga mulai merasakan adanya perubahan besar pada ayahnya. Dulu, ayahnya selalu mengajaknya berbicara tentang kehidupan dan agama. Ia bahkan mengingatkan Nanis untuk selalu menjaga sholat dan ibadah dengan baik. Namun kini, Nanis merasa kehilangan figur ayah yang dulu ia cintai dan hormati. Di sekolah, ia mendengar teman-temannya berbicara tentang bagaimana orang tua mereka mengajarkan agama dengan baik, tetapi ia hanya bisa terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ayahnya yang dulu menjadi teladan dalam agama kini seolah hilang, tergantikan oleh sosok yang lebih sibuk dengan dunia dan kemewahan. Meskipun demikian, ada satu hal yang tetap ada dalam kehidupan Pak Diki, rasa takut. Takut akan kehilangan semua yang telah ia peroleh, takut jika orang-orang mengetahui bagaimana ia mendapatkan kekayaan ini. Ia tidak bisa lagi berbicara dengan bebas tentang bagaimana ia bisa membeli mobil baru atau rumah besar yang baru saja mereka pindahi. Ia selalu merasa ada yang mengawasi, bahwa segala sesuatu yang ia miliki adalah hasil dari cara yang tidak benar. Rasa takut itu terus menghantui, tetapi ia memilih untuk menutupinya dengan kesibukannya. Pak Diki tidak tahu berapa lama lagi ia bisa bertahan hidup seperti ini. Setiap malam, meskipun rumah mereka semakin indah, hatinya semakin sunyi. Ia merasa bahwa semua yang ia capai belum membawa kebahagiaan sejati. Keberhasilan duniawi yang ia kejar ternyata hanya memberikan kebingungan dalam hidupnya. Dalam kekayaan yang ia raih, Pak Diki kehilangan hal yang paling penting, kedamaian hati dan hubungan yang kuat dengan Allah. Suatu sore yang biasa, saat ia sedang duduk di ruang tamu, terdengar suara dari luar rumah yang perlahan-lahan masuk ke telinganya. Suara itu cukup jelas terdengar, meskipun berasal dari kejauhan. Itu adalah suara pengajian dari masjid yang terletak tidak jauh dari rumah mereka. Suara itu merdu dan menenangkan, mengalun dengan lembut, dan meskipun tidak terlalu keras, terdengar begitu menyentuh hati. Pengajian ibu-ibu yang rutin diadakan setiap sore telah menarik perhatian Pak Diki. Meskipun ia sudah lama tidak berhubungan dengan masjid dan pengajian, suara itu seakan mengingatkannya pada masa-masa ketika ia masih rajin beribadah. Suara itu membawa kenangan akan dirinya yang dulu, yang penuh dengan semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang selalu mengingatkan keluarganya untuk menjaga sholat, membaca Al-Quran, dan selalu bersedekah. Suara itu juga mengingatkan pada ketenangan yang dulu ia rasakan setiap kali berada di masjid, di tengah-tengah jamaah, atau sekadar berbincang dengan teman-teman seiman. Tanpa disadari, Pak Diki merasa terhanyut dalam alunan pengajian tersebut. Suara para ibu-ibu yang membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan penuh kehusyukan membuat hatinya bergetar. Ia merasa seperti ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, dan suara itu seperti panggilan yang tak bisa ia abaikan. Dalam kesunyian rumahnya yang besar, suara pengajian itu terasa seperti angin sejuk yang menyentuh relung hati yang sudah lama terlupakan. Namun, meskipun hatinya tergerak, ia tetap terdiam. Rasa malu mulai menguasai dirinya. Sudah lama ia tidak beribadah dengan sungguh-sungguh, bahkan jarang datang ke masjid. Ia merasa bahwa hidupnya sudah terlalu jauh dari jalan yang benar. Pak Diki teringat pada perkataan Bu Tanti yang sering mengingatkannya untuk kembali beribadah dan mengikuti pengajian. Namun,
Setiap kali Bu Tanti mengajaknya, ia selalu menolaknya dengan alasan sibuk atau lelah. Kini, suara pengajian yang masuk ke telinganya seakan menjadi teguran yang lembut dari Allah, mengingatkan bahwa ia masih memiliki kesempatan untuk kembali, untuk menemukan kedamaian yang selama ini ia cari di tempat yang salah. Pikiran Pak Diki mulai bercampur aduk. Ia merasa ada kerinduan yang besar dalam hatinya untuk kembali pada jalan yang benar. Namun, ia juga merasa sangat terikat dengan kehidupannya yang sekarang. Kemewahan yang ia nikmati seolah menjadi penghalang, membuatnya takut kehilangan segala yang telah ia raih. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih melalui pesugihan adalah jalan yang salah, tetapi rasa takut untuk kembali pada kebenaran semakin menggerogoti hatinya. Dalam kebingungannya, Pak Diki bangkit dari tempat duduknya dan menuju ke jendela. Dari sana, ia bisa melihat masjid yang tidak terlalu jauh, dan di sana terlihat ibu-ibu yang sedang duduk dengan khusyuk mendengarkan pengajian. Tampak wajah-wajah yang penuh kedamaian dan ketenangan, sesuatu yang sangat ia rindukan. Dalam hatinya, Pak Diki merasa tersentuh. Seakan ada dorongan kuat untuk kembali dan memperbaiki dirinya. Ia tidak tahu bagaimana cara melakukannya, tetapi suara pengajian itu memberi harapan bahwa masih ada jalan untuk kembali ke jalan yang benar. Setelah beberapa saat berdiri di depan jendela, Pak Diki kembali duduk di kursinya. Ia menatap cincin merah delima yang masih terpasang di jarinya. Cincin itu telah menjadi simbol dari keberhasilan dan kekayaan yang ia peroleh, tetapi juga menjadi simbol dari kesalahan yang telah ia buat. Keberhasilan duniawi yang ia capai tidak memberikan kebahagiaan sejati. Ia mulai merasakan beban yang semakin berat. Ketakutan akan akibat dari pesugihan itu mulai menghantuinya. Cincinnya seolah mengikatnya dalam kesalahan yang terus mengganggunya. Ia merasa terjebak, tetapi suara pengajian yang terus mengalun di telinganya memberi secercah harapan. Pak Diki merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk kembali. Meskipun jalan yang harus ia tempuh tidak mudah, ia merasa bahwa ia harus memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah ia buat. Rasa penyesalan yang ia rasakan semakin mendalam. Ia tahu bahwa dengan bertaubat dan kembali kepada Allah, ia masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan kebahagiaan sejati. Ketenangan yang ia cari selama ini tidak dapat ditemukan dalam kekayaan, tetapi dalam kedekatannya dengan Sang Pencipta. Hari itu, setelah beberapa lama terdiam, Pak Diki akhirnya memutuskan untuk melangkah keluar rumah. Ia merasa bahwa ia harus segera kembali ke masjid, mengikuti pengajian, dan memohon ampunan kepada Allah. Suara pengajian yang menyentuh hatinya itu telah membuka pintu kesadaran dalam dirinya. Ia tahu bahwa meskipun ia telah jauh terjatuh, Allah masih memberikan kesempatan baginya untuk kembali. Saat ia melangkah keluar menuju masjid, hatinya terasa lebih ringan. Ia merasa bahwa meskipun jalan yang harus ia tempuh sulit, ia tidak sendirian. Allah selalu memberikan petunjuk bagi hambanya yang ingin kembali ke jalan yang benar. Suara pengajian itu tidak hanya sekadar alunan suara, tetapi juga merupakan panggilan hati yang mengingatkan Pak Diki akan tujuan hidup yang sebenarnya. Hidup dalam keberkahan, kedamaian, dan ketaatan kepada Allah. Dengan langkah yang mantap, Pak Diki menuju masjid, menapaki jalan yang penuh harapan dan penyesalan, namun dengan keyakinan bahwa ia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Meskipun perjalanan itu penuh dengan tantangan, ia tahu bahwa Allah selalu menerima hambanya yang kembali dengan tulus. Suara pengajian yang menyentuh hatinya menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya, dan ia berharap ini adalah langkah pertama untuk kembali pada jalan yang benar. Hari-hari berlalu dengan cepat, namun rasa cemas yang kini terus menghantui Pak Diki tak juga menghilang. Meskipun ia mulai merasa ada perubahan dalam dirinya, terutama setelah mendengar suara pengajian yang mengingatkan dirinya akan kebenaran, ia masih terikat pada sesuatu yang tak bisa ia lepaskan begitu saja, cincin merah delima yang dikenakannya.
Cincin itu adalah simbol dari keberhasilan duniawi yang ia capai, namun juga merupakan simbol dari kesalahan besar yang telah ia lakukan dalam hidupnya. Keberhasilan berjualan daging ayam yang ia nikmati kini terasa pahit. Dalam benaknya, ia mulai menyadari bahwa jalan yang ia pilih dengan bantuan pesugihan telah mengubah hidupnya dengan cara yang tidak seharusnya. Setiap kali ia melihat cincin itu, ia teringat pada pesan dari Nenek Tiem, dukun pesugihan yang memberinya cincin tersebut dengan peringatan tegas untuk tidak melepasnya. Cincin itu harus selalu ada di jarimu Pak Diki, kata Nenek Tiem dengan suara yang menggetarkan. Jika kamu melepasnya, konsekuensinya akan sangat buruk. Jangan sekali-sekali berani melanggar pantangan itu, karena kamu akan menjadi tumbalnya. Meskipun ia sudah mendengar pesan tersebut dengan jelas, semakin lama Pak Diki merasa semakin terjebak dalam ketakutan dan kebingungannya. Ia tahu bahwa kekayaan yang ia nikmati tidak datang dari jalan yang benar, tetapi ia merasa sudah terlalu jauh untuk kembali. Tentu saja, suara pengajian yang sempat menyentuh hatinya beberapa waktu lalu telah memberikan sedikit pencerahan, namun beban yang ia rasakan semakin berat. Hidupnya yang semakin mewah, dengan segala fasilitas yang ia peroleh, tak membuatnya merasa tenang. Ia masih merasa ada sesuatu yang hilang, seakan segala yang ia raih tidak memberikan kebahagiaan sejati. Pada suatu hari, Pak Diki merasa tergoda untuk melakukan hal yang sangat berbahaya. Ia merasa bahwa beban yang ada di pundaknya semakin tak tertahankan. Hutang yang sempat terbayar kini mulai menumpuk lagi, dan meskipun usahanya berjalan baik, ada ketakutan bahwa semuanya bisa hilang dalam sekejap. Pikiran itu terus menghantui dirinya, dan meskipun ia tahu bahwa ia sudah berbuat salah dengan memilih jalan pesugihan, ia merasa terjebak. Saat sedang berwudu di kamar mandi, tiba-tiba perasaan aneh datang menghampirinya. Ia merasa ada yang aneh dengan cincin merah delima yang ada di jarinya. Cincin itu terasa semakin berat dan seolah mengikat dirinya dengan kekuatan yang tidak bisa ia lihat. Ia merasa begitu bingung dan gelisah. Pikiran untuk melepas cincin itu muncul begitu saja, meskipun ia tahu bahwa itu adalah tindakan yang sangat berbahaya. Cincin itu telah menjadi bagian dari dirinya, simbol dari kekayaan dan kesuksesan yang ia raih, tetapi juga simbol dari kekuatan yang mengancam dirinya. Aku sudah cukup menderita, pikirnya dalam hati. Jika cincin ini melekat di jariku terus, mungkin aku tak akan pernah merasa bebas. Jika aku melepaskannya, mungkin aku bisa hidup lebih tenang, meskipun aku tahu konsekuensinya akan sangat berat. Tapi aku sudah tidak tahan lagi. Dengan perasaan yang campur aduk, Pak Diki akhirnya membuat keputusan yang sangat berisiko. Ia melepas cincin merah delima itu saat sedang berwudu. Sekilas, ia merasa lega, seolah beban berat yang selama ini ia rasakan hilang seketika. Namun, sesaat setelah cincin itu lepas dari jarinya, sebuah suara misterius terdengar di telinganya, membuat tubuhnya tiba-tiba menggigil. Suara itu berasal dari dalam dirinya sendiri, namun seakan berasal dari dunia lain. Kenapa kamu melanggar perintah itu? Kamu akan menyesal. Suara itu terdengar begitu jelas, namun tidak ada orang lain di sekitarnya. Pak Diki langsung merasakan ketakutan yang mendalam, tubuhnya terasa lemas, dan ia merasa seolah ada kekuatan tak terlihat yang menguasainya. Dalam ketakutannya, ia buru-buru mengambil cincin itu dan mengenakannya kembali. Tetapi meskipun cincin itu sudah ia kenakan lagi, rasa takut itu tidak juga hilang. Sejak saat itu, kehidupan Pak Diki berubah drastis. Meskipun ia tidak mengungkapkan kepada siapapun tentang apa yang terjadi, ia merasa seperti ada yang mengawasinya. Setiap malam, ia merasa terbangun dari tidur dengan keringat dingin. Ada perasaan aneh yang terus mengusik pikirannya. Ia mulai mendengar suara-suara aneh yang tidak jelas asalnya. Sosok-sosok misterius yang menakutkan sering muncul dalam mimpinya,
mengancam dan menakut-nakuti dirinya. Bahkan, saat ia berjualan, ia merasa ada yang memandanginya dengan tajam, seolah ada mata yang terus mengawasinya dari balik kerumunan orang di pasar. Malam itu, Pak Diki terjaga dalam gelisah yang tak kunjung reda. Tubuhnya yang semakin lemah dan dihantui rasa sakit serta ketakutan membuat dirinya merasa sangat rapuh. Setelah melanggar pantangan pesugihan dengan melepas cincin merah delima, ia merasakan dampaknya yang luar biasa. Bercak-bercak hitam mulai menyebar di tubuhnya, dan rasa sakit yang semakin intens membuatnya hampir tak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah-wajah mengerikan dari sosok jin yang terlibat dalam pesugihan itu muncul dalam mimpinya, menatapnya dengan mata penuh kebencian. Suara-suara bisikan yang terus mengganggu pikirannya, mengingatkannya akan kesalahan yang tak termaafkan. Di tengah-tengah ketakutan dan keputusasaan itu, Pak Diki teringat akan kata-kata Bu Tanti yang pernah ia abaikan. "Suamiku, jika kamu merasa ada yang salah dalam hidupmu, datanglah ke Allah dan mohon ampunannya. Hanya Dia yang bisa memberikan ketenangan sejati." Kata-kata tersebut seakan bergema dalam benaknya. Ia tahu bahwa meskipun ia telah jauh terperosok dalam kesalahan, Allah selalu memberi peluang bagi hambanya yang ingin kembali ke jalannya. Akhirnya, dengan tubuh yang lemah dan hati yang penuh penyesalan, Pak Diki bangkit dari tempat tidurnya. Ia tidak tahan lagi dengan beban batin yang terus menghantui. Ia merasa tidak ada yang lebih penting dalam hidupnya selain mendekatkan diri kepada Allah. Meskipun ia tahu bahwa ia harus menghadapi konsekuensi dari kesalahannya yang telah lalu. Pak Diki melangkah perlahan menuju ruang kecil yang selama ini ia abaikan, ruang yang dulu selalu ia gunakan untuk beribadah. Ruang itu kini terlihat sepi, penuh dengan debu yang tak pernah ia sapu, dan dinding yang seakan mencerminkan jauhnya dirinya dari agama. Tetapi, di saat-saat seperti ini, ruang itu seakan menjadi tempat terakhir yang bisa memberikan kedamaian bagi hatinya. Dengan gemetar, ia mengambil wudhu untuk sholat malam. Rasa cemas dan takut masih menyelimuti dirinya. Namun ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama untuk membersihkan dirinya, baik secara fisik maupun batin. Setelah selesai wudhu, Pak Diki berdiri dan menatap sejenak ke arah kiblat. Ia mengangkat tangan, berdoa dengan suara terbata-bata. "Ya Allah, aku memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah aku perbuat. Aku tahu aku telah jauh dari jalan MU, dan aku menyesal atas segala keputusan buruk yang telah aku ambil. Ya Allah, aku mohon agar Engkau memberikan petunjuk dan ampunan kepada hamba MU ini. Aku ingin kembali kepada MU ya Allah." Solat malam itu berlangsung dengan penuh kesungguhan. Setiap gerakan solat, setiap doa yang ia baca, terasa berbeda dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Pak Diki merasakan kedamaian yang ia rindu. Ketika ia sujud, ia merasakan beban yang berat di hatinya sedikit demi sedikit terangkat. Tangisan kecil keluar dari matanya, bukan karena rasa takut, tetapi karena penyesalan yang mendalam. Dalam sujud itu, ia memohon agar Allah mengampuni segala dosa yang telah ia lakukan, dan memohon kekuatan untuk mengubah hidupnya. Setelah sholat, Pak Diki duduk termenung di depan sajadah. Ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Sebuah rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, rasa harapan. Meskipun ia tahu bahwa ia telah melakukan dosa besar, hatinya merasa ringan dan damai setelah memohon ampunan kepada Allah. Ia merasa Allah telah mendengar doanya. Tanpa ia sadari, tubuhnya yang sakit mulai terasa sedikit lebih baik. Rasa sakit yang selama ini menggerogoti tubuhnya mulai berkurang, dan bercak-bercak hitam di kulitnya terasa tidak seburuk sebelumnya. Namun, Pak Diki tahu bahwa taubatnya tidak cukup hanya dengan doa semalam. Ia harus membuktikan kesungguhannya dalam kembali kepada Allah. Ia harus memperbaiki hidupnya, tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata. Kembali kepada Allah bukanlah sekadar mengucapkan penyesalan, melainkan juga dengan memperbaiki amalan dan kembali menjalankan kewajiban agama yang selama ini ia abaikan. Hari-hari berikutnya, Pak Diki mulai memperbaiki dirinya. Ia menghabiskan lebih banyak waktu di masjid, mengikuti pengajian dan berkumpul dengan teman-teman seiman yang bisa memberinya nasihat dan dukungan. Ia mulai merasakan kedamaian yang tidak bisa ia temukan di dunia yang penuh dengan harta dan kemewahan. Setiap hari, ia semakin rajin beribadah, sholat tepat waktu, dan membaca Al-Quran. Bahkan, ia mulai bersedekah kepada anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan,
sebagai bentuk pertobatan atas kesalahan yang telah ia perbuat. Pak Diki juga merasa penting untuk membuka diri kepada Bu Tanti dan Nanis. Setelah sekian lama hidup terpisah dalam kesibukan dan jarang berbicara tentang agama, ia merasa kini saat yang tepat untuk meminta maaf kepada keluarganya. Ia menceritakan semuanya kepada Bu Tanti, tentang bagaimana ia terjerumus dalam pesugihan, tentang cincin merah delima, dan bagaimana ia melanggar pantangan yang telah ditetapkan. Dengan hati yang penuh penyesalan, Pak Diki meminta maaf kepada istrinya dan anaknya. Bu Tanti mendengarkan dengan sabar, matanya penuh empati. Aku tahu suamiku. Aku selalu berdoa agar Allah memberimu petunjuk dan hidayahnya, kata Bu Tanti sambil memeluknya dengan lembut. Kita semua manusia, dan kita bisa salah. Tapi yang terpenting adalah kita kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Nanis juga memaafkan ayahnya dengan lapang dada, meskipun ia merasa sangat sedih dengan apa yang telah terjadi. Mereka bertiga kini mulai menjalani hidup dengan lebih penuh makna. Pak Diki bertekad untuk menebus semua kesalahannya dan menjadi seorang suami dan ayah yang lebih baik, yang tidak hanya peduli pada dunia, tetapi juga pada kehidupan akhirat. 1 bulan setelah memulai taubatnya, Pak Diki akhirnya memutuskan untuk menghancurkan cincin merah delima yang telah membawanya pada jalan yang salah. Ia menghadap ke arah kiblat, mengucapkan bismillah, dan dengan penuh keyakinan, ia menghancurkan cincin itu dengan palu. Dalam hatinya, ia merasa seperti mengakhiri babak gelap dalam hidupnya. Cincin itu bukan hanya simbol dari kekayaan semu, tetapi juga simbol dari dosa besar yang telah ia perbuat. Dengan langkah yang mantap dan hati yang penuh dengan penyesalan, Pak Diki kini memulai hidup baru. Ia tahu bahwa jalan yang harus ia tempuh tidak mudah, dan ia harus terus memperbaiki dirinya. Tetapi, yang terpenting, ia kini merasa lebih dekat dengan Allah. Keberhasilan duniawi yang dulu ia kejar dengan cara yang salah kini tergantikan oleh kedamaian hati yang ia dapatkan melalui taubat dan kembali kepadanya. Seiring waktu, Pak Diki semakin dikenal di kalangan masyarakat sebagai sosok yang lebih baik, yang tidak hanya berbisnis dengan jujur, tetapi juga rajin bersedekah dan membantu orang lain. Kehidupannya kini lebih harmonis, penuh berkah, dan ia merasa lebih tenang. Karena ia tahu bahwa jalan yang ia pilih kini adalah jalan yang benar. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel ini. Semoga kalian menyukai cerita ini dan dapat mengambil hikmahnya. Wallahu alam bishawab. Sampai jumpa di episode berikutnya.